Kak Tessa, tadi Ya. gimana sidang Nikita? Tadi datang ke sidang Nikita Kak? Wah, datang dong. Tessa Mariska belum pernah absen sekalipun, insya Allah sampai selesai, sampai putusan nggak akan pernah absen, insya Allah. Tadi katanya dibatasi ya, ininya ya, masuknya ya, katanya bisa masuk apa nggak tadi? Kalau dibatasin itu sudah berjalan berapa kali ya. Tadi juga masih dibatasin, malah ganti lagi tuh ID cardnya yang kalau minggu kemarin orange, sekarang diganti yang hijau karena ternyata banyak yang bawa pulang. Jadi diganti yang hijau. Nah kalau dari yang datang bawa orange ketahuan, nah lu bawa pulang ya, nggak bisa masuk lu sekarang karena hari ini hijau gitu. Jadi dari ID card aja sudah beda warnanya. Terus dari masuk aja tadi waktu kemarin aku masuk, aku ngelihat kok nggak ada pengawalan, sepi banget. Terus pintu dibuka semua, pintu gerbang. Tadi aku masuk banyak aparat. Terus pintu juga udah ditutup setengah. Aku tahu ini pasti Niki datang gitu. Jadi tandanya aku udah ngerti. Oke. Menurut Katesha tuh pengawal ketatnya di sidang Niki kayak gitu tuh penting ya? Perlu nggak sih? Karena kan Nikita kan maksudnya oke lah selebritis, tapi kan bukan yang kayak Iya, betul. Ini banget lah gitu. Betul. Kenapa harus sampai kayak gitu sih? Kan pertama kali dulu aku bilang kok banyak banget sih pengawalan, malah pernah banyak banget loh. Karena kan dia seorang wanita kecil, mungil gitu ya. Kalaupun dia teriak 1 orang 2 orang aja nahan dia juga nggak bakalan dia bisa gimana gitu kan. Mungkin pun kalau cuman polwan, tapi kan dia ada polwan, ada polisinya gitu ya. Mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri gitu. Aku nggak ngerti karena setelah aku ternyata seorang Nikita Mirzani aja artis, masalah uang 4M, endorse apa nggak endorse, pengawalan begini ketat. Kenapa ya, ada apa? Aku berpikir lagi, apa karena mereka mungkin takut, mungkin ada yang demo atau gimana kali ya. Kalau mungkin untuk Nikita doang, mungkin JPU aja yang 5 orang juga bisa kan gitu. Mungkin aku rasa gitu, untuk alasan takutnya ada yang demo atau ada yang bikin kerusuhan, mungkin. Terus kubu sebelah tadi datang nggak sih? Kubu sebelah itu kayak udah kehabisan duit, sama sekali nggak pernah ada yang datang, kecuali berapa kali ya, cuman 3 kali ya, 3 kali datang nyerbu rame-rame, kayaknya sudah habis duit. Jadi kan mereka semua kan yang aku dengar dari netizen ya, yang aku dengar mereka tuh dibayang, dan ada juga pengakuan dari aku, ada 3 orang yang ngaku, dibeyong, satu 25 juta, satu lagi bawa 10 orang 50 juta. Terus ada lagi yang dibeyong, yang ibu-ibu yang ketemu aku di kamar mandi, ada 2 orang. Ibu-ibu itu katanya dibeyong uang transport 500.000 sama dijamin makan sama minum, nasi kotak, habis itu dijemput dengan mobil. Itu mereka yang ngomong ke aku. Berarti sampai segitunya mereka ya untuk sidang Nikita. Gitu. Iya, tapi sekarang udah gak ada lagi, berarti duitnya habis. Menurut gue. Sidang hari ini gimana Kak Tessa tadi ngeliatnya? Oh, sidang hari ini aku ngeliat gini, Niki tadi sempat bertanya gini, Saksi Ali kenapa sih? Saksi Ali yang dihadirin pasti jawabannya lupa. Tuh ada Niki kita menjawab. Terus ada lagi Niki kita bilang, kok kayaknya saya dijebak ya? Itu ada juga dia bilang. Jadi banyak perkataan Nikita yang membuat dia heran gitu. Ada lagi dia bilang, Bapak baca nggak sih BAP-nya gitu? Lalu sih Bapak baca gitu. Jadi banyak yang saksi ahli ini yang menurut Niko Adila kali, astagfirullahaladzim. Yang menurut Niki tidak sesuai dengan BAP. Makanya ditanya, Bapak baca nggak sih gitu. Karena menurut Niki ini sampai kan Niki pernah nih gara-gara Bapak ini saya ditahan sampai sekarang gara-gara keterangan Bapak. Karena kan yang dipanggil saksi ahli ini kan mereka bersaksi di BAP gitu. Tapi kalau menurut Kak Tessa berarti Nikita tuh nggak ada pencucian uang atau gimana? Kalau menurut aku nggak ada pencucian uang sih. Sekarang gini loh. Namanya seorang ibu kita ya, gue dapat endorse. Ini gue artis, Nikita artis, dapat endorse. Yang namanya dapat duit endorse, terserah dong mau beli apa. Apalagi emak-emak. Ya udah deh, gue lagi beli rumah tuh, coba lu bayarin rumah gue. Kan dia pikir endorse uang dia. Nah itu menurut gue agak teledor Niki di situ. Mungkin makanya kata Niki, gue dijebak ya gitu. Itu menurut gue adalah hal yang biasa. Jika emak-emak mendapat duit dari hasil kerjanya, pasti kok nggak beli baju, nggak beli mobil, nggak beli rumah untuk anak-anaknya. Nah itu dilakukan Niki, wajar menurut gue. Emang duit kita mau buat apa lagi? Masa kita, kecuali duit kita beli brownies, beli brondong, beli apa segala macam, itu baru nggak wajar. Kalau uang kita untuk bayar rumah wajar, untuk nyenangin anak-anak kita gitu loh. Menurut gue itu hal yang wajar dilakukan oleh semua emak-emak kalau dapat duit.
Tapi tadi Nikita sampai katanya ditegur sama hakim karena motong si saksi ahli itu. Emang gimana sih kejadiannya itu? Iya, seperti video-video yang beredar lah, beredar kata hakim. Karena Niki merasa omongannya itu soal ini, soal yang buka WA. Yang buka WA kata Niki jangan itu kan tanggal itu kan belum kejadian gitu. Jadi dibuka WA itu sebelum tanggal kejadian. Jadi Niki protes. Harusnya tanggal kejadian aja gitu loh. Jangan tanggal sebelum kejadian lu buka WA gue, itu kan privacy. Itu yang diprotes oleh Niki, yang aku denger gitu. Tapi akhirnya sidang tadi jalannya ini enggak apa heboh lagi apa sampai lancar? Enggak, sidang sih ya biasa namanya. Kalau saksi ahlinya menjawab pertanyaan dari JPU, sidangnya jalan lancar. Tapi kalau dari Nikita sama lawyernya pasti akan agak sedikit ketegangan karena begitu nanti lawyernya ngomong nanti diprotes sama JPU, nanti protes lah lawyernya. Kok kalau kami ngomong diprotes kalian ngomong dari tadi kami diemin. Kami ngomong itu udah biasa. Itu udah terjadi pemandangan yang sudah biasa. Kalau saksi dari JPU ditanya oleh pihak Nikita gitu. Nanti kita nggak tahu nih apa nanti pihak Nikita menghadirkan saksi nih minggu depan, menghadirkan 4 saksi ahli. Apakah nanti kalau ke Nikita adem-adem apa ke JPU apa perang lagi nih? Gua nggak ngerti nih karena belum kejadian kan. Minggu depan kita tunggu. Oke. Berarti harapan Kak untuk Nikita di sidang selanjutnya? Harapan aku untuk sidang selanjutnya Nikita bisa dipulangkan dulu biar bisa bersidang dari rumah, bisa bebas walaupun misalnya tahan kota tapi tak menjalankan persidangannya. Tapi berangkat dari rumah dan harapan aku semua tuduhan-tuduhan yang tuduhan kepada Nikita semoga mudah-mudahan bismillah semuanya terbantahkan Nikita bisa bebas. Bismillah, takbir. Amin.